Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Montessori di Rumah. Halo, namaku Farah, aku adalah seorang ibu dari anak balita berusia 21 bulan. Dan pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang tantrum. Tantrum itu adalah sesuatu yang sangat wajar kita dengar, yang sangat wajar terjadi di usia anak-anak menjelang usia 2 tahun. That's why kita sering dengar istilahnya terrible two. Tapi ketika kita tahu ada apa di balik tantrum itu, mungkin kita akan merasa nggak terlalu terrible amat kok gitu. Nah, jadi pertama definisinya, tantrum. Tantrum adalah suatu luapan emosi, kemarahan, emosi negatif, kemarahan, rasa frustrasi, dan segala macam hal-hal negatif itu yang umumnya terjadi pada anak-anak kecil atau toddler. Nah, pada tantrum ini jadi dia tuh sedang mengalami kebingungan karena tiba-tiba dia merasakan rasa marah yang sangat besar dan dia tidak tahu cara untuk melampiaskannya tuh seperti apa kayak gitu. Makanya yang terjadi adalah dia nangis, dia marah-marah, menjatuhkan diri, mukul-mukul, ngelempar-ngelempar barang dan segala macam. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan cerita sedikit sih tentang tips-tips cara how to deal with tantrum gitu. Nah, jadi pertama untuk kita harus tahu dulu fase-fasenya. Jadi pertama adalah fase anak-anak akan nangis kecil, nangis geli-geli, sampai lalu kemudian akan terjadi suatu semakin emosi dia, semakin meluap emosinya akan terjadi suatu something physical kayak misalkan dia lempar-lempar barang atau mukul-mukul orang lain atau menjatuhkan diri, menyakiti diri sendiri dan segala macam. Lalu kemudian pada akhirnya dia tuh akan mengalami fase resolusi dan akhirnya dia tenang sendiri. Jadi tantrum itu normalnya sekali itu dia akan diam sendiri tanpa kita melakukan apapun kayak gitu. Nah, pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan pencegahan atau mencegah terjadinya tantrum itu, karena kita pasti mau kan anak kita nggak tantrum kayak gitu. Nah, misalkan tantrum itu terjadi ketika apa sih? Misalkan nih, ketika dia sedang asik bermain, terus tiba-tiba kita ajak dia untuk mandi. Dia nggak mau karena dia sedang asik bermain. Jadi pencegahannya adalah ketika bermain dia ibu mengingatkan anaknya, 10 menit lagi kita udahan ya, setelah itu kita mandi. Terus nanti diingatkan lagi, 5 menit lagi udahan ya. Lalu kemudian diingatkan lagi, yuk kita beres-beres yuk, kamu beres-beres sebelah sana, ibu beres-beres sebelah sini, dan segala macam. Kenapa mengingatkan secara berkala ini penting? Karena toddler itu hidup di masa sekarang. Jadi semua perhatiannya dia, semua fokusnya dia itu dia lakukan untuk sekarang ini. Beda dengan dewasa kan, kayak misal dewasa tuh bangun kita udah, aku mau melakukan ini habis itu nih kayak gitu. Udah ada agendanya, tapi toddler tuh enggak. Jadi ketika dia bermain, dia akan memberikan 100% hidupnya dia untuk bermain itu. Jadi bayangkan ketika dia sedang ada di sana, tiba-tiba ada orang dewasa narik dia secara paksa dari seluruh hidupnya dia, dalam hal ini bermain kayak gitu kan, dia pasti akan marah, kecewa, sedih, frustrated dan segala macem kayak gitu. Nah, itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi bagaimana untuk mencegahnya? Ya, memberikan peringatan secara berkala, diingetin kayak gitu. Itu salah satu cara pencegahannya. Tapi kalau misalkan ternyata sudah terlanjur tantrum, ya kita nggak bisa maksudnya ya udahlah, itu emang normalnya dia. Beberapa tips yang bisa dilakukan adalah, pertama, orang tua harus tenang. Jadi orang tua nggak boleh ikutan tantrum juga, karena kalau orang tua tantrum, orang tua malah justru marah-marahin anaknya, itu malah jadi nggak kelar-kelar. Anaknya juga tambah emosi, kenapa ibu malah jadi marah sama aku, orang aku lagi merasa kebingungan dengan lonjakan emosi ini kayak gitu. Nah, jadi orang tua harus tenang supaya bisa lebih berpikir jernih hal-hal apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu. Kemudian setelah tenang, yang kedua adalah memvalidasi perasaannya dia. Ini merupakan tahapan penting bahwa kita menghargai semua perasaannya dia. Jadi dia tuh sangat boleh merasakan marah, sangat boleh merasakan sedih, merasakan kecewa, itu boleh sekali kayak gitu. Jadi misal yang bisa kita lakukan dalam validasi adalah, kamu marah ya karena kamu sedang bermain tapi ibu meminta kamu untuk mandi. Kamu gak suka ya karena
karena ini, karena itu, kamu merasa frustrasi karena ini, karena itu, dan segala macam. Jadi kita memvalidasi, bilang bahwa perasaannya dia itu tidak apa-apa untuk dirasakan, dan juga itu penting juga bahwa kita memberi nama dari perasaannya dia, sehingga di lain waktu ketika dia akan merasakan itu lagi, dia bisa bilang, aku merasa marah, atau aku apa, itu jadi lebih membantu dia untuk lebih mudah untuk cope with the feelings, kayak gitu. Kemudian setelah itu, lalu selanjutnya setelah kita memvalidasi perasaannya, yang penting juga adalah kita membiarkan dia sampai selesai. That's right. Jadi yang poin penting adalah kita tidak men-stop, kita tidak menghentikan tantrumnya dia. Jadi biarkan dia secara alamiah akan berjalan sampai fase resolusi, yang mana dia tenang sendiri. Hal ini sehat sekali untuk dilakukan supaya dia mengerti tentang segala emosi di dalam dirinya itu. Jadi biarkan dia merasakan semua kemarahan sampai akhirnya reda sendiri. Karena kalau misalkan kita stop, dia masih marah terus kita stop, dia tuh malah jadi kebingungan, loh ini perasaanku harus dikemanakan, kayak gitu. Jadi malah tidak tersalurkan secara sempurna, kayak gitu. Jadi untuk membentuk perasaan atau mental yang sehat, salah satunya adalah membiarkan anak tantrum sampai selesai. Kalau untuk anakku sih nggak terlalu lama, mungkin 10 menit itu udah lama banget. Tapi memang pada beberapa anak bisa sampai 30 menit, 45 menit, dan penting banget untuk dibiarkan aja sampai selesai itu. Memang mungkin itu terjadi di tempat-tempat yang tidak membuat nyaman, misalkan di grocery store, di mall, atau di mana. Nah, tapi tetap harus dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah satu, memindahkan anak ke tempat yang lebih aman. Misalkan anak tantrum mukul-mukul di lorong supermarket gitu. Terus misalkan, oh kamu marah ya, boleh, kamu boleh marah, tapi nggak bisa di sini. Ibu akan angkat kamu ke mana, suatu tempat yang lebih aman, kayak gitu. Kalau misal kita merasa terganggu diliatin orang, kalau misalkan enggak ya udah biarin aja dia di situ. Kalau misal memang tidak mengganggu orang lain, kayak gitu. Nah, tapi ketika kita membiarkan dia untuk tantrum sampai selesai, bukan berarti kita tidak hadir, kita tetap hadir di situ. Kita tidak menyalahkan, kita hadir. Misalkan dia pengen dipeluk, ya peluklah dia. Dia nggak mau dipeluk, maunya jatuh-jatuhkan diri, ya udah. Tapi kita di situ. Kita memastikan dia aman, kita memastikan dia nggak ada benda-benda tajam di sekitarnya dia, dan segala macem. Dan kita juga memastikan bahwa whatever you need, I will be here. I'm here, right here with you, kayak gitu. Jadi kita hadir, misalkan kita duduk ya duduk satu eye level sama dia, kayak gitu. Nah, setelah itu nanti setelah sudah selesai, setelah dia sudah tenang, maka yang penting juga adalah, kayak semua penting ya. Yang penting juga setelah udah selesai, tantrumnya udah selesai, semua orang sudah happy. Misalkan dia sudah diam, sudah tenang, oh aku lihat kamu sudah tenang, do you need a hug or something? Atau yuk kita minum apa yang enak, atau ngapain yang relax, kayak gitu. Setelah udah happy semua, lalu yang penting lagi adalah membetulkan kesalahannya dia. Jadi apapun yang dilakukan tadi, misalkan dia ketika tantrum lempar-lempar barang, atau apa ya, terus kita bersama-sama dengan dia merapikan. Misalkan kamu merapikan bagian situ, ibu merapikan yang bagian sini, kayak gitu. Atau misalkan tadi sebelum tantrum dia sebenarnya ngerebut mainan orang atau ngedorong temennya atau apa ya, terus kita harus membetulkan itu. Jadi seperti misalkan meminta maaf, ngecek apakah kamu terluka, apakah kamu nggak apa-apa, kayak gitu segala macam. Itu penting sekali dilakukan untuk membetulkan kesalahannya dia. Jadi dalam seluruh proses tantrum ini kita mengajarkan anak untuk satu, semua perasaan dia diterima. Jadi all feelings are welcome, kayak gitu. Tapi dua, tidak semua perilaku dia diterima. Jadi ketika dia tidak boleh menyakiti orang lain, dia tidak boleh mukul-mukul ibunya dan segala macam, itu tidak diterima, kayak gitu. Nah, kemudian sama tadi, kalau misalkan ketika tantrum tadi kelewatan, kalau misalkan ketika tantrum terus dia mukul-mukul, kita harus menghentikan mukul-mukul orang lain ya, atau mukul-mukul dirinya sendiri, kita harus menghentikan. Aku tahu kamu marah, cuman ibu nggak bisa biarin kamu mukul ibu karena ini sakit, karena keselamatan ibu juga penting. Ibu nggak bisa membiarkan kamu mukul-mukul dirimu sendiri karena keselamatanmu tuh penting juga, kayak gitu. Jadi pelajaran ketiga adalah tidak semua perilaku
bisa diterima. Nah, kemudian yang keempat, ketika kita berbuat salah, kita harus memperbaikinya, kayak gitu. Nah, jadi itu ada beberapa tips yang biasanya sih aku lakukan di rumah, kami lakukan di rumah untuk menghadapi suatu tantrum kayak gitu. Cuman emang semakin kesini, semakin dia belajar tentang perasaannya tuh insya Allah dia bisa lebih mengontrol itu, bisa semakin berkurang kayak gitu. Oke, sekian dulu teman-teman di video kali ini membahas tentang tips-tips menangani tantrum. Apabila teman-teman berkenan, silahkan subscribe, silahkan turn on notification untuk tahu video-video Montessori di rumah selanjutnya insya Allah. Jangan lupa juga untuk tetap stay at home, stay safe, stay healthy, dan stay happy di masa-masa pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua sehat selalu. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.